Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, Mansatu Lamongan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di sini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yakni bab 4. Ada berpakaian, ada berhias, ada perjalanan, ada bertamu, dan adab menerima tamu. Sebelum itu, anak-anak yang perlu anak-anak ketahui, yakni tujuan pembelajaran, anak-anak bisa menghayati akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Anak-anak bisa membiasakan akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Anak-anak bisa memahami akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu, dan mensimulasikan akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Langsung saja, di situ pengertian adab berpakaian dalam Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, thiyab, dan sarabil. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali, thiyab sebanyak 8 kali, dan sedangkan sarabil ditemukan sebanyak 3 kali. Kata libas digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya, dan pakaian yang dinamakan thiyab atau saub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Di sini ada berpakaian. Dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Islam tidaklah anti terhadap mode dan gaya, asalkan prinsip dasar berpakaian telah dipenuhi. Adapun tujuan berpakaian menurut Islam adalah 1. Menutup aurat dan sebagai perhiasan, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, memelihara diri dari panas dan bahaya lain. Yang keempat, menghindari godaan setan. Yang kelima, dikenal sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan. Yang terakhir adalah untuk memperoleh ridho Allah. Syarat busana muslim atau muslimat, yakni syaratnya busananya menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Kalau perempuan yakni wajah, seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Kalau laki-laki dari mulai perut sampai dengkul ya. Yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan yang menggoda untuk orang lain. Jadi kalau memakai pakaian bukan niat untuk menggoda orang lain. Yang ketiga, kainnya harus tebal dan tidak transparan. Jadi kainnya tidak boleh tipis. Yang keempat, harus longgar dan tidak ketat. Yang keempat, tidak menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Yang perempuan juga tidak boleh menyerupai busana laki-laki, yang laki-laki tidak boleh menyerupai busana perempuan. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita kafir kayak you can see dan yang lainnya. Yang terakhir, bukan libas syuroh, pakaian popularitas atau meraih gengsi di tengah orang banyak. Lanjut, nilai positif akhlak berpakaian yakni menutup aurat, melindungi tubuh. Yang ketiga, petunjuk identitas dan keindahan. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar berpakaian yang baik dan bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing, dalam pengertian bahwa pakaian tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan berpakaian, yaitu 1, 2, 3, 4 itu tadi. Lanjut, membiasakan akhlak berpakaian. Islam telah menggariskan aturan-aturan yang jelas dan berpakaian yang harus ditaati, yakni dalam hal yang disebut etika berbusana. Nah, di sini yang pertama,
Aturan syariahnya: 1. Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Lanjut, tidak berpakaian dan yang bergambar makhluk hidup atau ada yang simbol agama non-muslim. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian dan disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Karena di sini sudah diatur agama dan diyakini kebenarannya. Lanjut, pengertian adab berhias. Berhias adalah secara bahasa usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandan yang indah dan yang menarik, itu namanya berhias. Kalau menurut istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Dalil berhias di sini pada hakikatnya berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Di situ surat Al-A'raf ayat 3, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lanjut, bentuk akhlak berhias di situ yang pertama yakni niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang diharamkan. Misalnya laki-laki muslim tidak boleh mengenakan perhiasan dari bahan emas. Yang ketiga, dilarang berhias dan menggunakan simbol-simbol non-muslim, salib, dewa, dan lain-lain. Tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, tidak dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang ketujuh, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Dan yang terakhir, jangan mempergunakan kosmetik. Jangan mempergunakan kosmetik, harus memilih produk yang halal serta tidak menghalangi pelaksanaan ibadah. Jadi ketika memilih perhiasan atau kosmetik di dalam wajah ataupun yang lainnya harus melihat halal haramnya. Lanjut, nilai positif akhlak berhias. Berhias secara islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena niat berhias adalah untuk ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan batasan dalam etika berhias sebagaimana ditegaskan melalui firman Allah surah Al-Ahzab ayat 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hal ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra tidak boleh. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh seperti pakaian ketat. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki ataupun yang berlebih-lebihan dengan niat maksud untuk kesombongan. Tato dan mengikir gigi
pengen kelihatan giginya rapi, kan berhias juga ya, tato biar kelihatan bagus ditato. Itu tidak boleh. Menipiskan alis itu juga tidak boleh. Menyambung rambut itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu merubah ciptaannya Allah. Lanjut, pengertian adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihla atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Kamus KBBI, perjalanan sebagai perihal cara, gerakan dan sebagainya, berjalan atau berpergian dari suatu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan, itu yang dinamakan perjalanan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Biasanya orang perjalanan itu bisa dinamakan rihla atau safar. Bentuk adab perjalanan, adab sebelum berangkat. Dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan manusia tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas di luar rumah. Keluar rumah dimulai dengan pamitan atau minta izin kepada orang tua ataupun orang yang berada di rumah. Apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada para tetangga seperti haji dan yang lainnya biasanya pamitan sama tetangga. Patut untuk dilakukan ketika meninggalkan rumah seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adab ketika di perjalanan. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu yang indah, maka ucapkanlah subhanallah. Ketika menikmati makan atau minuman di perjalanan, hendaklah membuang sampah pada tempatnya. Apabila Anda berjalan kaki, berjalanlah di sebelah kiri atau menyesuaikan aturan negeri yang bersangkutan. Kan tidak sama ya setiap negeri. Yang kedua, jangan berkejar-kejaran di jalan, berteriak-teriak dan sejenisnya. Yang ketiga, apabila berjalan kelompok, jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan yang lain. Yang keempat, jika menemukan benda-benda berbahaya, misalnya paku, pecahan kaca dan lain, hendaklah diambil dan dibuang di tempat sampah. Jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar. Jika hendak menyeberang jalan, hendaklah menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan-jembatan perjalanan. Ada perjalanan di sini bermusyawarah dan sholat istikharah sebelum Anda berangkat ya. Dengan niat, orang yang berniat dan hendak melakukan perjalanan jauh sebaiknya bermusyawarah dahulu dengan keluarga ya. Yang kedua, mengembalikan hak dan amanah kepada pemiliknya. Biasanya kalau ini perjalanan jauh, membawa benda yang disunahkan seperti gunting, siwak, tempat celak, tempat air, keperluan minum, mukena. Jadi tidak memakai, takutnya yang ditakutkan nanti tidak ada persediaan dan harus repot seperti itu. Yang keempat, mengajak istri ataupun anggota keluarga. Seorang musafir sebaiknya mengikut sertakan istri apabila sudah beristri sehingga dapat menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan dan dapat menghibur hati di kala sedih. Perempuan apabila dalam perjalanan ini tidak boleh pergi sendirian, harus ada mahramnya ataupun perempuan bersama-sama bareng-bareng tidak apa-apa. Yang keenam, memilih kawan pendamping yang soleh. Yang ketujuh, mengangkat pemimpin rombongan. Biasanya kalau perjalanan jauh harus ada pemimpinnya. Yang kedelapan, berpamitan kepada keluarga dan handai tulan. Yang kesembilan, memilih hari Kamis dan sholat 2 rakaat sebelum berangkat. Biasanya Rasulullah ini sering mengawali perjalanan pada hari Kamis. Ketika akan melakukan perjalanan, sebaiknya terlebih dahulu melakukan sholat 2 rakaat. Terus yang ke-10, menolong kawan seperjalanan. Yang ke-11, tidak lama meninggalkan keluarga ataupun istri. Yang ke-12, takbir 3 kali dan berdoa. Biasanya setelah melakukan perjalanan atau dari medan perang, Rasulullah biasanya mengucapkan takbir 3 kali. Adab ketika kembali dari perjalanan yakni syukur dan sujud syukur, hamdalah, sholat sunnah. Lanjut, nilai positif adab perjalanan. Keuntungan safar atau rihla diantaranya 1. Safar dapat menghibur diri dari kesedihan. 2. Safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Jadi orang perjalanan itu biasanya juga untuk mendapatkan niaga
atau mendapatkan usaha ya. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Jadi biasanya orang yang menuntut ilmu itu kan bisa perjalanan, tidak harus di kotanya, seperti itu. Yang keempat, dengan safar maka seorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar yang dikunjungi di situ. Yang terakhir, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Di sini karena dapat jadi dalam perjalanan kita bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka kita akan menambah wawasan dan semakin mulia. Lanjut, adab bertamu. Adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim memang. Di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Bertamu atau silaturahim di samping dianjurkan oleh ajaran agama juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bertamu itu tadi dalam Kamus Besar KBBI diartikan datang berkunjung ke rumah seorang teman ataupun kerabat dengan suatu tujuan ataupun maksud tertentu. Jadi bertamu kalau menurut istilah itu kebiasaan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan tujuan menjalin persaudaraan dan menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Sebelum bentuk adab bertamu di sini yang perlu anak-anak ketahui yakni dalil dasar dari adab bertamu, yakni surah An-Nur ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Bagaimana kita untuk bertamu? Adabnya bagaimana? 1. Mengetuk pintu atau membunyikan bel. Yang kedua, tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Yang ketiga, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Terus mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan. Jika sudah tidak ada maka kembali lagi. Apabila sudah dipersilakan masuk maka masuklah dengan sopan. Terus jangan duduk sebelum dipersilahkan. Terus menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Jadi jangan milih sendiri. Lanjut, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang yang lapar dan rakus ataupun makan yang jauh dari tempat duduk Anda. Terus apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari dan ucapkanlah salam sebagai pertanda pamit. Nilai positif dari akhlak bertamu. 1. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan dan intimidasi lain-lain. Bertamu sebagai pendekatan terhadap semua orang yang berada dalam wilayah konflik dan bertamu sebagai media dakwah. Membiasakan adab bertamu. Apabila kita mengetahui manfaat bertamu maka kebiasaan bertambah dan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Lanjut, adab menerima tamu. Menerima tamu artinya menerima keadaan orang yang bertamu. Secara istilah menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim, wajar atau wajar dilakukan menurut adab ataupun agama dengan maksud menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Setiap muslim wajib memuliakan tamu.
Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dikasih penghargaan ataupun yang lainnya, maka kamu harus memberikan penghargaan yang lebih kepada si penerima ataupun si yang bertamu. Seperti hadis Rasulullah an Abi Shuraih al-Khuzai anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya dari Abu Shuraih al-Khuzai bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berbuat baik dengan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berbuat baik ataupun diam, mending diam nggih. Lanjut, bentuk adab menerima tamu. Yang pertama, berpakaian sopan. Terimalah tamu dengan sopan, santun dan ramah tamah. Jawablah salam dengan ucapan waalaikumsalam bila memberi salam. Tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa yang bertamu. Apabila kaya, wajahnya berseri-seri. Apabila miskin, wajahnya cemberut. Tidak boleh seperti itu. Yang E, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Yang F, dipersilahkan masuk dan duduk. Suguhilah hidangan dan minuman. Apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka bersegeralah beritahu orang tua kita. Yang I, ajaklah berbicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang, dan antarkanlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Apabila menerima tamu dapat dilakukan dengan cara ketika mengundang seseorang hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa kalau bisa nggih. Terus tidak mengkhususkan mengundang orang kaya saja. Terus tidak mengundang seorang yang diketahui akan memberatkannya kalau diundang. Kalau sampean tidak bisa mengundang si A karena nanti harus jamuannya gini-gini, tidak perlu mengundang juga tidak apa-apa. Menghormati tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya saja. Bila ada air ya air saja. Seperti ayat faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka. Tamu-tamu Ibrahim sambil berkata, tidakkah kalian makan? Dan penyajiannya tidak bermaksud untuk bermegah-megahan. Hendaknya juga dalam pelayanan diniatkan untuk memberikan kegembiraan kepada sesama muslim. Mendahulukan tamu yang sebelah kanan daripada sebelah kiri. Mendahulukan tamu yang lebih tua daripada yang lebih muda. Jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. Di antara adab orang yang memberikan hidangan ialah mengajak mereka berbincang-bincang dengan pembicaraan yang menyenangkan. Tidak tidur selama mereka tidur. Tidak mengeluhkan kehadiran mereka, bermuka manis ketika mereka datang dan merasa kehilangan tatkala pamitan pulang. Mendekatkan makanan kepada tamu tatkala menghidangkan makanan. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut pada mereka. Lanjut, nilai positif akhlak menerima tamu, yakni menerima tamu dapat meningkatkan kesabaran. Yang kedua, menerima tamu dapat menunjukkan sifat dan kepribadian kita. Yang ketiga, memuliakan tamu dapat juga dijadikan sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dari Allah ataupun makhluknya. Karena sesungguhnya orang yang berbuat baik akan mendapatkan kepentingan dunia dan akhirat. Memuliakan tamu dengan penyambutan yang menyenangkan dapat meningkatkan kemuliaan seseorang di mata orang yang bertamu ataupun di hadapan Allah. Sekian, terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan kali ini bisa membawa barokah manfaat. Ilmunya anak-anak bisa barokah manfaat dan kita bisa mempraktekkan akhlak terpuji, berhias, bertamu, perjalanan, menerima tamu dengan sehari-hari kita bisa mempraktekkan dengan akhlak yang terpuji.
Sebelum saya tutup, marilah kita membacakan suratul Fatihah dengan harapan semoga pertemuan kali ini atau penjelasan kali ini bisa membawa barokah manfaat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Cukup sekian dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.